Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji Unjuk Kinerja LPTK Universitas Tadulako PPG Guru Tertentu tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Nardis dengan NIM A611242915 peserta PPG Guru Tertentu tahun 2024 Universitas Tadulako. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan uji kinerja praktik pembelajaran dengan mata pelajaran IPAS pada kelas 4 pada materi pokok Gaya Gravitasi Bumi SD Negeri Tujuan Barat. Oleh karena itu, mohon kesediaannya dosen penguji untuk menyimak praktik pembelajaran yang akan saya lakukan. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik sekalian? Baik. Sehat? Sehat. Baik, terima kasih. Baik adik sekalian, kita tepuk semangat dulu ya untuk mengawali pembelajaran kita hari ini. Tepuk semangat. 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 Oke, hari ini ada yang tidak hadir? Oh, ada yang tidak hadir? Oh, Puto. Puto ini kenapa Puto? Sakit ya? Oh iya. Baik. Siapa lagi selain Puto? Cindy. Cindy kenapa? Ada kabar? Oh, Alpa ya? Baik. Baik, adik-adik sekalian. Alhamdulillah ya, berarti yang hadir pada hari ini berjumlah 12 siswa. Baik. Terima kasih yang sudah hadir ya. Semoga pembelajaran hari ini bisa memberikan manfaat. Nah, adik-adik sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa ya. Siapa yang mau pimpin doa? Siapa yang mau? Suci, boleh. Silakan Suci, pimpin doa. Maju ke depan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, ya Tuhan, berilah aku ilmu. Amin. Terima kasih ya untuk Suci sudah memimpin doa kita pada hari ini. Baik, adik-adik sekalian, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Sudah siap? Siap. Siap? Siap. Oke, sama-sama ya sambil tepuk tangan ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Satria proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tepuk tangan untuk semua. Baik, adik-adik sekalian, terima kasih ya. Semoga dengan semangat itu kita bisa berguna untuk bagi bangsa dan negara kita. Oke, baik adik-adik sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, ada yang masih ingat pembelajaran kita sebelumnya? Siapa yang masih ingat? Suci? Oh, pembelajaran sebelumnya itu adalah benda yang lentur, elastis ya. Itu memiliki gaya pegas. Benar sekali ya. Jadi adik sekalian, nah untuk itu adik sekalian jangan melupakan pembelajaran sebelumnya ya. Dan pembelajaran hari ini kita akan mempelajari terkait gaya gravitasi bumi. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita ya. Oke. Nah, ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pembelajaran hari ini adalah yang pertama, adik-adik sekalian melalui video dan gambar dapat
mengidentifikasi gaya gravitasi bumi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, melalui diskusi dan percobaan kelompok, adik-adik sekalian bisa menganalisis faktor yang mempengaruhi gaya gravitasi bumi dengan benar. Sudah siap? Siap. Siap untuk mengikuti pembelajaran? Siap. Baik. Nah, untuk itu, supaya kita lebih siap lagi, fokus lagi, Pak Guru akan melakukan salah satu teknik untuk mengontrol emosi adik-adik sekalian, yaitu teknik stop. Ya, sudah siap ya? Ikuti Pak Guru ya. Oke, baik. Nah, semuanya dilepas apa yang dipegang, ya. Relax. Nah, duduk dengan tegak, tangan di paha, semua, ya. Mata dipejamkan. Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas lagi, keluarkan. Ya, rasakan adik-adik sekalian ibarat sedang lagi di tengah sawah, merasakan angin sepoi-sepoi, membuat badan adik-adik sekalian rileks. Rasakan anginnya, ya. Dengar kicauan burung di sekitar adik-adik sekalian, membuat badan adik-adik sekalian menjadi rileks kembali. Tarik nafas, keluarkan. Ulang lagi, tarik nafas, keluarkan. Rasakan anginnya sepoi-sepoi. Dengar kicauan burung. Air mengalir dengan jernih, membuat badan adik-adik sekalian menjadi rileks kembali. Silakan dibuka ke matanya. Bagaimana perasaannya? Rileks, ya. Sudah bisa mengikuti pembelajaran? Bisa fokus kembali? Bisa ya. Ya, jadi adik-adik sekalian, sebelum pembelajaran itu kita harus rileks juga supaya bisa menerima materi pembelajaran dengan fokus ya dan tenang ya. Baik, adik-adik sekalian, kita lanjut ya. Nah, Pak Guru di sini punya Oke. Nah, oleh karena itu silakan adik-adik sekalian ambil buku IPAS-nya ya, per kelompok, per orang saja, per kelompok nanti dikasihkan ke teman-temannya. Ya, silakan. Ya, ambil bukunya, buku IPAS ya, nanti per orang. Kalau sudah ambil bukunya, kembali ke tempat duduknya masing-masing ya. Ya, silakan. Sudah? Oke, tidak apa-apa. Duduk saja, nanti bersama temannya saja. Duduk. Sudah dapat semua? Sudah dapat semua? Oke, baik. Sekarang perhatiannya ke depan ya. Kita lanjut. Nah, adik-adik sekalian bisa melihat gambar ini? Nah, sekarang coba buka juga bukunya di halaman 85. Ya. Buka bukunya di halaman 85. Sudah dibuka? Ya. Oke, ada yang belum dapat? Halaman 85. Nah, gambar ini ada yang tahu ada apa saja di sini? Ada buah. Ada buah. Ada pohon. Ada orang. Lagi bikin apa orangnya nih? Katapel buah. Ya.
Apelnya jatuh atau tidak? Pernahkah adik-adik sekalian bertanya kenapa apel atau benda itu jatuh? Kira-kira kenapa? Ada yang tahu? Karena ada gaya gravitasi. Ya, ada gaya gravitasi. Oke, ya. Apakah kalian pernah jatuh dari sepeda? Pernah. Sakit? Sakit. Pasti ya, sakit. Oke, baik adik-adik sekalian. Nah, terus kenapa kira-kira adik-adik sekalian tidak melayang di udara? Karena ada gravitasi. Adanya gravitasi bumi. Yakin? Yakin. Oke. Baik. Nah, kita lihat lagi satu ya. Di sini Pak Guru ada video pembelajaran ya. Nah, video pembelajarannya ya. Jadi silakan disimak videonya. Nah, ini dia. Oke, perhatikan ya. Ada yang tahu. Oh, baik. Itu tadi dia putus asa ya. Dia tendang apelnya, akhirnya apelnya jatuh. Dia ingin mengambil apel, dia lompat, ingin melayang, tapi tidak bisa melayang. Ya. Jadi itulah adik-adik sekalian ya. Karena itu adanya gaya gravitasi bumi, sehingga adik-adik sekalian itu tidak bisa melayang di udara dan benda itu akan jatuh pasti ke bawah ya. Nah, tapi kenapa kira-kira adik-adik sekalian ada benda yang jatuhnya tidak bersamaan? Ada yang tahu? Karena punya beban. Punya beban? Ada lagi? Nah, untuk mengetahui jawabannya, adik-adik sekalian, Pak Guru di sini ada LKPD ya, dikerjakan per kelompok ya. Nah, Kelompok yang tadi. kita bikin kelompok ya. Kelompoknya dibagi dengan cara berhitung. Bisa? Bisa. Nah, mungkin hitungnya mulai dari sini ya. Silakan hitung. 2. 1, 2, 3. 2. Oke. Kelompok 1 silakan berkumpul kelompok 1, kelompok 2, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini. Ayo, silakan. Bentuk kelompoknya ya. Mana kelompoknya? Di sini kelompok 2. Mana kelompok 1 di sini? Kelompok 1. Nah, di sini kelompok 2. Ya. Sini kelompok 3, bentuk kelompoknya. Awas kabel, awas kabel. Ya. Sini. Ya. Oke. Sini Fad, kelompok berapa? Oke. Mana kelompok 1 angkat tangan? Kelompok 2? Kelompok 3? Oke. Nah, di sini Pak Guru punya LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Ini dikerjakan per kelompok ya. Nah, kelompok 1 boleh ambil sini. Nah, kelompok 2 mana?
Kelompok 3. Oke, jadi sudah. Kelompok 1, ketua kelompoknya di sini adalah siapa sini? Ketua kelompoknya. Jadi sabar. Di sini Rehan, di situ Ain tukaran sama Farah. Sini Farah. Nah, di situ Ain. Ya. Nah, kelompok 1. Mana kelompok 1 angkat tangan? Kelompok 2, kelompok 3. Oke, sudah semua ya. Nah, LKPD sudah dapat? Nah, bahannya ini ya. Ya, nggak apa-apa. Ini, oh ini ya. Ini bahannya. Ini. Itu kertas. Ya. Ini koinnya ya. Ini. Ya. Sudah dapat semua? Ya. Baik, silakan adik-adik sekalian baca petunjuk LKPD-nya. Nah, Pak Guru di sini jelaskan dulu ya. Di sini sudah ada tujuannya ya, adik-adik sekalian melalui diskusi, adik-adik sekalian bisa menganalisis faktor yang mempengaruhi gravitasi bumi ya. Petunjuk umumnya di sini jangan lupa tulis namanya adik-adik sekalian, nama kelompoknya, sama nama anggotanya ya. Setelah itu adik-adik sekalian baca petunjuk kegiatannya ya. Baik, petunjuk kegiatannya di sini. Kegiatan pertama apa saja yang disiapkan, terus kegiatan kedua apa saja yang disiapkan. Setelah dibaca petunjuk kegiatannya, jangan lupa menuliskan di laporan kegiatan. Ada 2 lembar. Nah, ini tidak ya, ini sama saja, sama itu ya kan, sama ya. Lanjut. Oke, silakan dikerjakan masing-masing kelompok. Boleh membuat nama kelompok sendiri, boleh. Kelompok 1 mungkin kelompok apa namanya, kelompok 2 kelompok apa namanya, silakan. Ya, baca kegiatannya. Silakan tulis dulu nama kelompoknya dan nama anggota kelompoknya ya, jangan lupa. Tulis. Ditulis lagi nama kelompoknya. Ditulis saya situ ya, tulis saya. Tulis. Kelompok ya. Tulis saya kelompoknya di sini. Nama kelompok dan nama anggota kelompoknya. Silakan. Tulis. Ya, tulis. Nama temannya, ketua kelompoknya tadi siapa ya? Dari ketua kelompoknya. Nama kelompoknya juga boleh. Mau dibuat kelompoknya. Apa saya tulis saja. Tulis nama kelompoknya, tulis saja situ ya, di situ ya tulis nama kelompoknya. Kelompok berapa? Ya, setelah tulis nama kelompoknya, baca petunjuk kegiatannya ya. Dan lakukan percobaannya. Ya sudah, silakan lakukan percobaannya. Yang pertama apa? Ya, kegiatan pertama dulu. Ya, kegiatan pertama ya. Siapa yang lakukan percobaannya? Kalau sudah, lakukan percobaannya. Kegiatan pertama apa? Boleh. Ya, teman-teman perhatikan.
Kegiatan pertama dulu, kegiatan itu kegiatan kedua kayaknya. Kegiatan pertama dulu. Apa kegiatan pertama? Nah, itu. Kegiatan pertama dulu sebelum ke kegiatan kedua. Ya, yang kegiatan pertama. Ini mana kegiatan pertama ini? Ini dulu toh. Setelah itu oh ya, batunya ya. Boleh? Batunya diambil ya. Kegiatan pertama, bahannya ya disiapkan dulu. Ya. Kegiatan pertama dulu. Kegiatan pertama dulu, kegiatan pertama. Ini kegiatan pertama nih. Ini kegiatan kedua kan? Mungkin ya, itu. Kegiatan pertama dulu. Nah. Nah, setelah dilihat, baru diisi lembar kegiatannya. Kelompok yang lain amati ya, apa yang diperlihatkan oleh temannya. Mana yang duluan? Jatuhnya kemana? Bawah. Ya. Sudah? Lihat sini tuh. Apa lagi? Oh itu. Ini lagi. Iya, itu lagi. Nah. Sudah semua? Sudah. Nah, silakan kalau sudah langsung dicatat di lembar hasil kegiatannya. Ini. Kalau sudah semua dicatat di hasil kegiatannya ya. Ya, diisi saja ya. Nggak apa-apa ya, isi saja. Kelompok 2 sudah kegiatan kedua ya. Ya. Ini nama kelompoknya teman-temannya diisi semua ya. Ya, nama kelompoknya tulis. Kelompok 1 siapa? Hah? Ya, diharapkan semua aktif ya. Pak Guru nanti sambil menilai juga keaktifannya. Ayo. Diisi. Diisi ini sekarang kegiatan kedua sekarang. Ayo. Kegiatan kedua. Ya. Diisi lagi. Diisi ini ya. Ditulis saja, ditulis. Diisi begini, ya. Gitu. Gitu. Nah, diisi. Di kasih tebal saja supaya kelihatan. Kasih tebal ya. Boleh diulang-ulang percobaannya kalau masih ragu. Diulang lagi percobaannya kalau masih ragu. Nah. Mana yang duluan? Ini. Oh, dengan koin kah? Dengan koin anunya? Iya. Itu sama dikit. Oh. Tulis alat dan bahannya, jangan lupa. Siapa yang sudah kegiatan 2? Ya, enggak apa-apa ya. Diamati baik-baik, jangan sampai ada yang lewat. Nah, itu penghapus ya. Ya, anggap saya itu ya.
Ya. Ya, tulisannya juga harus jelas, dikasih jelas tulisannya ya. Sudah percobaan kedua? Ya. Ya, kelompok ini sudah selesai ya. Kita menunggu kelompok yang lain. Ya, ditulis ini, kasih jelas. Pertanyaannya juga dijawab di bawah ya. Ini pertanyaannya sudah? Sudah, oke. Kelompok ini coba lihat. Sudah ini? Ini ya, oke. Baik. Sudah semua? Oh, kelompok ini ya belum ya. Tunggu dulu. Satu kelompok lagi. Baru kita setelah semuanya selesai, kita akan melakukan diskusi ya dari hasil percobaan yang adik-adik sekalian lakukan ya. Bisa dipahami? Oke. Oh, ini kayaknya mati lampu terus ya. Nanti kita coba cek karena kayaknya di sebelah ada yang pakai ini. Kita tunggu ya.
Udah tadi ini. Boleh. Kenapa Suci? Nomor 1 sudah selesai nih. Oke, ya. Tunggu ya. Kita konekkan dulu ini. Baik, sudah? Nah, baik adik-adik sekalian, kita langsung ya. Jadi tiap kelompok mempresentasikan hasil percobaannya di depan. Jadi tiap kelompok siapa yang maju ya, nanti kita akan undi kelompok mana yang duluan ya. Bisa dipahami? Oke. Baik adik-adik sekalian, kita lakukan pengundian ya. Nah, di sini Pak Guru punya 3 kertas ya. Ya. Nanti adik-adik sekalian maju perwakilan ketua kelompoknya untuk memilih kertas. Ya, jadi kalau dapat nomor 1 berarti dia tampil pertama. Kalau dapat nomor 2 berarti dia tampil kedua dan seterusnya. Paham ini? Nah, oke. Silakan. Siapa? Ketua kelompok maju. Ketua kelompoknya maju. Nah, tunggu dulu. Nah, silakan dipilih. Nah. Oke. Sudah ya? Silakan dibuka nomornya. Kelompok berapa? Nomor berapa? Nomor 2. Ini nomor 3. Silakan yang dapat nomor 1 berarti presentasi yang pertama. Silakan. Ya. Yang lain harap didengar ya. Nah, silakan kelompok 1. Kegiatan 1. Mengamati arah gaya gravitasi satu alat dan bahan. 1 kerikil, 2 batu es, 2 pensil, 3 uang logam. 2. Hasil kegiatan. Batu kerikil mengarah ke bawah, 2 pensil mengarah ke bawah, 3 uang logam mengarah ke bawah. 3 pertanyaan. Mengarah kemana benda-benda yang dijatuhkan tersebut? Mengarah ke bawah. Mengapa terjadi demikian? Karena adanya gravitasi bumi. B. Kegiatan 2. Mengamati kecepatan benda jatuh akibat adanya gaya gravitasi. 1. Alat dan bahan. Kertas yang tidak diremas, kertas yang diremas. Kecepatan benda mencapai bawah. Ketinggi lutut, lambat, cepat. Ketinggi pinggang, lambat, cepat. Ketinggi bahu, lambat, cepat. Ketinggi kepala, lambat, cepat. 3 pertanyaan. Bagaimana kecepatan benda mencapai bawah masing-masing benda? Sama atau berbeda? Manakah yang lebih cepat jatuh antara lembaran kertas yang dengan kertas yang diremas? Mengapa demikian? Yang diremas. 1. Lembaran kertas lebih lambat sampai di permukaan tanah daripada kertas yang diremas. 2. Benda yang dijatuhkan dari ketinggian sebatas kepala lebih cepat sampai di permukaan tanah daripada benda yang dijatuhkan dari ketinggian sebatas lutut. Sudah? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok berapa?
Kelompok 3 ya. Nah, ada kelompok yang ingin menanggapi? Siapa? Ada yang bertanya untuk kelompok 3? Pertanyaan kita tadi cuma sudah berbeda nih jawabannya. Tidak apa-apa. Silakan. Bertanya. Kelompok mana kelompok yang mau bertanya? Siapa mau bertanya? Tidak ada? Cukup? Rafa, silakan Rafa. Kertas yang diremas lebih cepat jatuh ke permukaan tanah. Nah, kenapa kata Rafa? Kenapa kertas yang diremas lebih cepat jatuh ke permukaan tanah? Nah, karena dia mempunyai beban. Dia mempunyai beban ya. Oke. Katanya dia mempunyai beban ya. Atau gravitasi. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Lanjut. Kelompok siapa lagi? Tampil kedua? Kelompok 1, silakan. Ini mati lagi nih. Silakan. Ya. Sebutkan dulu nama kelompoknya, kelompok berapa sama anggotanya. Kelompok ZAAN. Kelompok 1. Kegiatan 1 mengamati arah dari batu kerikil, pensil, benda, batu kerikil, pensil, logam. Arah jatuh ke kanan, ke bawah, ke depan. 3 pertanyaan. Mengarah kemana benda yang dijatuhkan tersebut? Ke kanan, ke bawah, ke depan. Mengapa terjadi demikian? Karena ada gaya gravitasi. Kegiatan 2 mengamati kecepatan benda jatuh akibat adanya gravitasi. 1 alat dan bahan. Batu kerikil, pensil, logam. Kemudian kecepatan benda mencapai ke bawah. Tinggi lutut lambat cepat. Tinggi pinggang lambat cepat. Tinggi bahu lambat cepat. Tinggi kepala lambat cepat. Pertanyaan, bagaimana kecepatan benda mencapai bawah? Masing-masing benda sama atau berbeda? Berbeda. Manakah yang lebih cepat jatuh antara lembaran kertas dengan kertas yang diremas? Mengapa demikian? Kertas yang diremas karena ada lebih berat. Simpulan berdasarkan percobaan yang telah kamu lakukan. 1. Lembaran kertas lebih lambat sampai di permukaan tanah daripada kertas yang diremas. Benda yang dijatuhkan dari ketinggian 100 kepala lebih cepat sampai di permukaan tanah daripada benda yang dijatuhkan dari ketinggian. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, silakan kelompok yang lain yang mau menanggapi. Ada? Kelompok 3 mau menanggapi? Kelompok siapa? Kelompok 2? Ada? Silakan. Apakah artinya gravitasi? Nah, apakah artinya katanya gravitasi? Nah, apa artinya gravitasi? Ada yang mau bantu kelompok? Ada apa artinya? Ya, jadi gravitasi itu adalah akan gaya yang akan menarik benda-benda ke inti bumi, ya, seperti itu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok berapa ini? Kelompok 1 ya. Lanjut, kelompok berapa yang terakhir?
Kelompok 2 ya. Oke. Silakan kelompok 2. Yang lain disimak ya dan berikan tanggapan. Langsung lembar kegiatannya, lembar hasil kegiatannya, Rafa, ya. Anggota kelompok kegiatan satu mengamati alat gravitasi, alat tambahan, pensil, uang logam, kertas, batu. Hasil kegiatan: batu ke bawah, pensil ke bawah, uang logam ke bawah. Mengarah kemana benda-benda yang dijatuhkan tersebut? Mengarah ke bawah. Mengapa terjadi demikian? Karena adanya gaya gravitasi bumi. Kegiatan 2 mengamati kecepatan benda jatuh akibat adanya gravitasi alat dan bahan. Atas dikemas, uang logam, batu kerikil, dan pensil. Rincian kecepatan benda mencapai bawah. Lambat cepat, kepala lambat cepat. Dan bagaimana kecepatan benda mencapai masing-masing benda atau berbeda. Manakah yang lebih cepat jatuh antara lembaran kertas dengan kertas yang tidak dikemas? Karena kertas yang dikemas lebih cepat. Simpulkan berdasarkan perkembangan yang jika kamu lakukan satu lembaran kertas lebih lambat sampai dari pada kertas yang dikemas. 2 benda yang dijatuhkan lembaran kalau lebih cepat sampai banyak batas itu. Oke, sudah? Berikan tepuk tangan untuk kelompok berapa nih? 2. Kelompok 2. Tepuk 5. Masih ingat toh? Tepuk 5 3 kali. Ya, tepuk 5 untuk kelompok 3. Oke. Nah, silakan yang memberikan tanggapan. Ada kelompok lain? Nah, kelompok berapa? 2. Silakan kelompok 2. Kelompok 1 ya. Silakan. Kelompok 1 silakan. Apa pertanyaannya? Silakan. Ayo. Kelompok 1. Apa yang terjadi demikian? Oh, mengapa katanya terjadi demikian? Benda jatuh ke bawah. Kenapa bisa begitu? Nah, menurut kelompok 2, kenapa kira-kira benda bisa terjatuh ke bawah? Karena apa? Ayo, kelompok 2. Masa dikalah sama kelompok 1? Ya. Karena adanya gaya gravitasi bumi. Karena adanya gaya gravitasi bumi. Oke, betul sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, silakan adik sekalian kembali ke tempatnya. Ya. Dan alhamdulillah ya, kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 itu sudah memberikan hasil diskusinya di depan dan semuanya bagus-bagus. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya. Nah, sekarang kita lanjut ya, adik-adik sekalian. Nah, sekarang kira-kira dari kegiatan tadi, dari percobaan yang kita telah lakukan, ada yang belum dipahami materinya? Ada yang belum dipahami? Apa, Suci? Nah, silakan Suci. Apa?
Mengapa ada gaya gravitasi bumi? Mengapa ada gaya gravitasi bumi? Nah, pertanyaan yang bagus ya. Ada yang bantu Pak Guru menjawab? Nah, siapa? Oh, Ain. Kenapa Ain? Gaya gravitasi bumi adalah gaya yang menarik benda-benda ke inti bumi. Oh ya, baik. Kenapa ada gaya gravitasi bumi? Kata Ain, karena gaya gravitasi bumi itu ada pada inti bumi. Dan itu merupakan ciptaan siapa? Allah. Ciptaan Allah, Tuhan yang Maha Esa. Jadi semua yang ada di dunia ini adalah, yang ciptakan adalah Tuhan yang Maha Esa. Ya. Jadi adik sekalian, nah, untuk lebih jelasnya, Pak Guru akan memberikan penguatan ya terkait kegiatan yang adik sekalian telah lakukan, yaitu tentang gaya gravitasi bumi. Dia adalah gaya yang menarik benda-benda ke inti bumi. Inti bumi itu seperti apa nih gambarnya? Bisa dilihat? Ini inti bumi. Ya. Makanya itu semua benda-benda pasti akan jatuh ke tanah. Karena inti bumi ada di dalam. Paling dalam, ya. Sama juga, kan bentuk bumi itu apa? Bulat, ya kan? Kalau bulat, kalau ada yang di bawah pasti akan jatuh harusnya kan? Tapi dia akan tetap berdiri tegak karena inti bumi ada di dalam bumi paling dalam, ya. Nah, dan pusat gravitasi bumi itu ada pada inti bumi yang terletak di bagian bumi paling dalam. Hal inilah yang membuat benda-benda di bumi tidak akan melayang. Karena adanya gaya gravitasi bumi. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan menyaksikan video berikut ini ya. Nah, ini. Silakan adik-adik sekalian disimak ya. Semuanya fokus ke depan, supaya bisa mendapatkan ini, materi pembagiannya. Pernahkah kamu main tenis dan mencoba melemparkan bolanya setinggi-tingginya? Jika kita sudah melempar sekuat tenaga berharap bisa melesat setinggi-tingginya, bola tersebut tidak melayang-layang atau bahkan hilang di telan langit. Namun yang terjadi adalah justru jatuh ke bawah lagi. Kita juga pasti sering mengamati pohon apel di musim berbuahnya. Ketika pagi hari buahnya telah banyak berserakan di bawah pohon, tidak ada yang melayang sana kemari. Pernah dengar kalimat buah jatuh tidak jauh dari pohonnya? Karena kalau jatuh, dia jatuhnya pasti ke arah bawah pohon saja lah ya. Nah, jadi penasaran kan sebenarnya mengapa sih semua benda yang dilemparkan ke atas akan jatuh ke bawah lagi? Dan mengapa semua benda jika terjatuh arahnya pasti ke bawah? Perhatikan ya. Bumi kita merupakan bola yang sangat besar, sehingga bumi memiliki gaya gravitasi yang besar pula yang dapat menarik segala benda yang berada di dekatnya. Oleh karena itulah, walaupun kita berada di bagian bawah bola bumi, kita tidak akan jatuh karena ada gaya gravitasi bumi yang arahnya menuju pusat bola bumi. Gravitasi bumi ialah gaya yang disebabkan daya tarik yang dihasilkan oleh bumi. Gaya gravitasi ini akan menyebabkan semua benda yang ada di sekitar bumi selalu tertarik menuju bumi. Kekuatan gaya gravitasi bumi terhadap benda dipengaruhi oleh jarak benda dari pusat bumi. Semakin jauh letak benda dari pusat bumi, maka gaya gravitasinya semakin kecil. Misalkan saja astronot. Ketika astronot telah berada di luar angkasa, maka astronot akan terasa lebih ringan dan melayang-layang. Hal ini dikarenakan tidak ada gaya gravitasi bumi yang berpengaruh padanya. Karena jarak astronot terhadap pusat bumi sudah sangat jauh, sehingga mereka tidak memiliki berat dan dapat melayang-layang. Berbeda dengan benda yang berada dekat dengan permukaan bumi, benda yang dekat dengan permukaan bumi akan memiliki berat dan apabila jatuh, maka berat jatuh benda tersebut semakin cepat apabila benda telah mendekati tanah. Dan setelah benda berada di tanah, maka benda tersebut akan tetap berada di tempatnya karena gaya gravitasi tetap bekerja. Kira-kira bagaimana ya jika bumi tidak memiliki gaya gravitasi?
sudah tentu kita akan melayang-layang karena kita tidak memiliki berat. Batu-batu, semua makhluk hidup akan berterbangan seperti halnya balon gas yang terus menuju angkasa. Bahkan, lautan juga akan mengering karena air dengan mudah menghilang ke angkasa. Ngeri kan? Bersyukurlah karena bumi memiliki gravitasi sehingga segala aktivitas kehidupan di bumi dapat berjalan dengan baik. Nah, itu ya adik-adik sekalian. Jadi kita bersyukur ada gravitasi bumi. Bayangkan kalau tidak ada gravitasi bumi, kita akan melayang-layang. Botol ini tidak akan bisa begini. Pasti dia akan tempatnya tidak tahu dia akan berhenti di mana karena tidak ada gravitasi bumi. Ya, sama tadi di luar angkasa. Makanya di luar angkasa itu kita bisa melayang di udara karena jauh dari inti bumi. Itulah gravitasi bumi. Ya. Nah, apa manfaatnya? Nah, ini adalah contoh peristiwa yang menunjukkan gaya gravitasi bumi. Yang pertama, hujan yang turun ke permukaan bumi. Tidak mungkin hujan ke atas kan, pasti ke bumi, ke bawah, karena ada gravitasi bumi. Yang kedua, koin dilemparkan ke atas. Tadi seperti yang adik-adik sekalian lakukan, pasti koinnya mengarah kemana? Ke bawah. Coba koinnya, Bapak. Nah, itu. Ke bawah kan? Seperti itu. Sama juga, manusia bisa loncat dan jatuh ke tanah. Coba loncat semua. Ada yang ke atas kah? Coba. Nah, itu toh. Nah, itu kan pasti adik-adik sekalian arahnya ke bawah. Ya. Itu adalah contoh peristiwa yang menunjukkan gaya gravitasi bumi. Oke, selanjutnya faktor yang mengaruhi gerak benda saat jatuh. Ya, bukan terkait beratnya dan sebagainya, bukan, tapi karena hambatan udara yang menghambat gerakan benda. Makanya tadi ada yang lebih jauh, ya, pasti jatuhnya dia akan lebih lama dibanding yang, nah, sama juga kertas, ya kan, lembar kertas, mana yang jatuh duluan dengan ini? Nggak sendiri mas, karena selembar kertas ini ada udara yang menghambat, sehingga dia jatuhnya lebih lambat. Luas permukaan benda juga, ya, semakin luas bentuk bendanya kalian yang kalian pegang, maka semakin besar hambatannya untuk jatuh ke tanah atau ke bawah, ya. Itu. Nah, selanjutnya manfaat gravitasi bumi. Nah, ini manfaatnya. Yang pertama, mengalirkan air ke rumah adik-adik sekalian, ke sawah dan ke kebun. Itu manfaatnya, ya. Bersyukur ada gravitasi bumi sehingga kita bisa mandi, makan, minum, mencuci, ya. Itu karena gravitasi bumi. Terus membuat semua benda yang ada di bumi berada pada tempatnya. Nah, ini kayak botol. Ini. Dia bisa berada pada tempatnya karena gravitasi bumi. Coba kalau adik-adik sekalian bawa botol ini ke luar angkasa, apakah dia akan begini? Tidak ada, karena dia jauh dari pusat bumi, ya, dan bisa melayang. Yang ketiga, menjaga satelit buatan supaya berada pada orbitnya. Di atas ada satelit, sehingga kita bisa menikmati internet saat ini. Main wifi, toh, main game, ada satelit. Dan satelit itu bisa berada di situ, bisa bertahan di situ karena ada gravitasi bumi. Bayangkan, kalau tidak ada gravitasi bumi, itu satelit nggak tahu kemana arahnya nanti. Dan yang keempat, sebagai sarana olahraga. Ya, pernah lihat terjun payung? Pernah. Itu olahraga juga kan? Nah, itu dia memanfaatkan gravitasi bumi. Nah, itu bisa membuat kita menjadi hiburan sebagai olahraga kita. Dan yang terakhir adalah sebagai prinsip dasar ilmu pengetahuan, ya. Nah, itu adalah manfaat gaya gravitasi bumi. Baiklah adik-adik sekalian, itu penguatan dari Pak Guru. Semoga adik-adik sekalian bisa memahami, ya, gaya gravitasi bumi ini. Nah, Pak Guru di sini mempunyai lembar evaluasi. Jadi kalau tadi kerjanya per kelompok, nah sekarang kita kerjanya per orang atau per individu. Nah, saya bagikan soalnya, ya. Ini soalnya pilihan ganda. Jangan lupa tulis namanya, ya, per orang. Tulis namanya. Ya, namanya. Boleh pakai pulpen, pakai pensil boleh. Nah,
Kerjakan ya. Silakan. Ini dikerjakan per individu. Ayo. Duduk sini. Ya. Silakan. Pilihan ganda ya. Dijawabnya dengan cara disilang. Pilih. Ya, namanya tulis. Tulis nama dulu ya, jangan lupa. Nama saya ditulis. Tanggalnya juga. Sekarang tanggal berapa? Ada yang tahu? Tanggal 8 bulan 10. Ya. Jangan nama saya dan tanggal saya diisi, ya. Nama saja dengan tanggal yang diisi. Setelah itu jawab. Nama dengan tanggal saja ini. Nama dan tanggal saya diisi. Ya. Silakan. Namanya harus lengkap ya. Tanggalnya tanggal 8 bulan 10. Sekarang. Jawab ya. Disilang. Dengan cara disilang, ayo. Cuman 10 nomor ya. Pak Guru kasih waktu 10 menit lah ya. Ya selesai. Jangan menyontek. Itu pekerjaan individu. Ayo. Oh. Jangan lupa namanya ditulis ya. Wih, ada yang sudah nomor 8, luar biasa. Disilang pilihan yang benar, A, B, C, atau D. Yang sudah boleh dikumpul di depan ya. Kalau sudah boleh dikumpul di depan. Yang sudah boleh kumpul ya, kalau sendiri sudah selesai. Ain sudah? Oke, silakan dikumpul. Oke, silakan dikumpul. Kasih. Sudah, oke sini.
Sudah, oke. Berapa orang lagi yang belum? Sudah, kalau sudah langsung kumpul di depan ya. Nah, kumpul di depan. Ya, kumpul di depan sudah. Kalau sudah kumpul di depan. Sudah? Kumpul di depan kalau sudah, ya. Kumpul di depan. Sudah? Kumpul di depan kalau sudah, tinggal menempel 10 ya. Oke. Kumpul nih. Kumpul di depan kalau sudah. Ya sudah kumpul, duduk di tempatnya masing-masing. Ya sudah semua ya. Oke, kumpul. Ya, kumpul. Nggak apa-apa. Oke, sudah. Kumpul di depan. Taruh. Oke. Baik. Nah, terima kasih adik-adik sekalian ya. Sudah kumpul. Masih ada yang belum? Sudah semua? Oke. Nah, silakan adik sekalian, mungkin dari kegiatan tadi ada yang masih belum dipahami? Sudah paham semua? Sudah paham semua? Sudah. Oke, baik. Baik adik-adik sekalian, alhamdulillah kalau sudah paham. Saatnya sekarang kita lakukan refleksi bersama ya. Lakukan refleksi bersama. Silakan adik-adik sekalian maju ke depan ya untuk memilih refleksinya ya. Jadi nanti tiap orang maju ya. Langsung maju cepat saja ya. Kita mulai pakai word ya. Siapa yang mau duluan? Nah, silakan maju. Per kelompok saja, kelompok satu dulu. Maju. Dari Zia. Makan. Bagaimana perasaan kamu menerima pelajaran hari ini? Yang perasaan kamu? Bahagia. Oke, tepuk tangan untuk Zia. Lanjut, Ain. Dari materi yang dipelajari hari ini, materi mana yang belum kamu pahami? Materi mana? Paham semua? Wih, luar biasa. Tepuk tangan untuk Ain. Lanjut, Alfat. Dari materi yang dipelajari hari ini, materi mana yang belum kamu pahami? Sudah paham semua? Wih, luar biasa. Tepuk tangan untuk Alfat. Lanjut, Milan. Dari materi yang dipelajari hari ini, materi mana yang belum kamu pahami? Paham semua? Oke, tepuk tangan untuk Milan. Kelompok satu sudah. Kelompok dua maju. Nah, silakan Suci. Bagaimana perasaan kamu menerima pelajaran hari ini? Senang. Oke, tepuk tangan untuk Suci. Lanjut. Farah. Bagaimana perasaan kamu menerima pelajaran hari ini? Senang. Oke, tepuk tangan untuk Farah. Lanjut, Ubah. Kegiatan apa yang paling kamu sukai? Diskusi. Oke, tepuk tangan untuk Ubah. Lanjut, Rafa. Bagaimana perasaan kamu menerima pelajaran hari ini?
Senang, tepuk tangan untuk Rafa. Lanjut. Rina. Kegiatan apa yang paling kamu sukai? Kegiatan apa yang kamu sukai? Diskusi juga. Oke. Tangan. Lanjut. Sawah. Kegiatan apa yang paling kamu sukai? Kegiatan apa yang paling kamu sukai? Berdiskusi. Oke. Lanjut. Alfat. Tinggal nomor berapa lagi? 2 sama 5 Alfat. Ayo. Kegiatan apa yang paling kamu sukai? Diskusi juga, Bos. Semua suka diskusi nih. Ya. Lanjut. Satu lagi. Rehan. Dari materi yang dipelajari hari ini, materi mana yang belum kamu pahami? Sudah paham juga semua? Oke, tepuk tangan untuk Rehan. Baik, kita berikan tepuk 5 untuk semua ya. Tepuk 5 untuk kita semua. Baik. Baik, adik-adik sekalian, terima kasih sudah melakukan refleksi ya. Jadi semuanya sudah paham ya. Dan banyak juga yang menyukai kegiatan diskusi. Kalian suka diskusi? Suka percobaan? Mau lagi seperti ini? Oke, baik. Nah, jadi untuk pertemuan kita selanjutnya, kita akan membahas lagi yang lebih seru lagi. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Perubahan wujud benda. Ya, kita akan mempelajari itu. Ada wujud padat, wujud gas, ya, wujud cair. Itu kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya, ya. Jadi kalian siap untuk pelajaran selanjutnya? Siap? Oke, baik. Nah, adik-adik sekalian, sebelum kita mengakhiri pembelajaran juga, kita nyanyikan sama-sama lagu nasional kembali, ya. Halo Halo Bandung, tahu? Oke, kita nyanyikan sama-sama Halo Bandung ya. 1, 2, 3. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Oke, tepuk tangan untuk semua. Nah, adik sekalian, silakan lihat sampah ya yang telah adik sekalian mungkin buat, dipungut baru ditaruh di tempat sampah. Ayo kertas tadi, batu mungkin batu kerikilnya silakan ditaruh di tempat sampah. Bukunya juga dikembalikan ya. Oke, sudah semua? Sampahnya sudah dimasukkan. Nah, LKPD-nya juga dikumpul ya. LKPD tiap kelompok dikumpul. Oke. Sudah? Baik, duduk kembali semua. Sebelum kita akhir pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Duduk semua di tempatnya dulu. Ya. Oke. Siapa mau pimpin doa? Suci ya, duluan. Ayo, Suci. Pimpin doa. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan duduk. Terima kasih Suci ya. Baik, adik-adik sekalian, terima kasih pembelajaran kita sudah selesai dan kita akan berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Pulang. Ya. Langsung ya. Langsung pulang ya, jangan singgah-singgah. Ya, waalaikumsalam. Salam. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi. Waalaikumsalam.